Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Bertemu lagi dengan saya pada video praktek coaching demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya Siti Saria Rukmana dari SDN Kedongwetan 1, calon guru penggerak angkatan 9, Kota Tangerang. Pada video kali ini saya melakukan proses coaching, di mana proses coaching ini dilakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Eis Munawaroh sebagai coach dan Bu Eni Handayani sebagai coach, dan saya sendiri Siti Saria Rukmana sebagai supervisor. Nah, percakapan coaching yang kami lakukan berdasarkan alur Tirta, yaitu alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan bijaksana secara mandiri sesuai dengan tujuan coaching, yaitu untuk pengembangan diri. Nah, proses coaching dilakukan berdasarkan alur percakapan Tirta, di mana yang pertama yaitu tujuan. Di sini kami menyepakati tujuan dari topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Lalu yang kedua ada identifikasi, yaitu menggali dan membedakan situasi saat ini, lalu menghubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga ada rencana aksi. Di rencana aksi ini coach mencoba mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi dari coach. Dan yang keempat ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini coach berkomitmen akan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eis, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sari, Alhamdulillah hari ini kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Hari ini Bu Eis akan melakukan coaching ya dengan Bu Eni. Ya, benar sekali Bu Sari, hari ini saya akan melakukan coaching kepada Bu Eni. Nah, baik. Nanti saya mohon izin ya Bu Eis, ketika proses coaching dengan Bu Eni, saya mohon izin untuk melakukan pengamatan ya. Di mana pengamatan yang saya lakukan itu berdasarkan 3 kompetensi inti proses coaching ya Bu Eis. Yang Baik, pertama itu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, rencana coaching yang akan Bu Eis lakukan dengan Bu Eni, kira-kira Bu Eis akan mengembangkan kompetensi apa ya? kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini masih berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena sepertinya saya sebelum-sebelumnya melakukan coaching tidak berhasil melakukan pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu. Eh, Kemudian menurut Bu Eis nih, indikator apa yang bisa mengukur ketercapaian kompetensi yang akan Bu Eis kembangkan? Indikator yang akan mengukur ketercapaian kompetensi saya adalah saat saya bisa memberikan suatu pertanyaan yang memancing coach saya untuk memberikan solusi dari masalahnya sendiri, sehingga dia bisa menguatkan dirinya sendiri dengan potensi yang ada. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, selanjutnya apa harapan dari observasi observasi yang akan kita lakukan di proses coaching kali ini? Harapan saya, Bu, setelah proses coaching kali ini dan hasil observasi yang Ibu berikan, saya bisa terus meningkatkan diri saya, terutama dalam proses coaching,
agar saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coach saya untuk memberikan solusi terbaik berdasarkan potensi yang dimilikinya, Bu. Seperti itu. Baik kalau gitu, semoga proses coaching Bu Is dengan Bu Eni berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Eh, ya, oke, terima kasih Bu Is. Nanti saya mohon izin mengamati ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Is, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum, Bu Is. Waalaikumsalam, Bu Eni. Bagaimana kabarnya, Bu Eni? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu Is gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah, Bu, baik. Bu Eni, Ya, Ibu. kemarin ada yang ingin dibicarakan. Apa itu, Bu? Iya, Ibu. Sesuai dengan permintaan saya kepada Bu Is, ya bahwa hari ini saya ingin melakukan proses coaching dengan Bu Is karena saya ada hal-hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Is supaya saya bisa mendapatkan solusi ya, Bu Is ya. Jadi topik yang ingin saya bicarakan itu terkait dengan siswa saya di kelas nih Bu Is, karena saya mengajar di kelas 5 ya Bu Is ya. Nah di sini ada satu murid saya yang perilakunya itu seringkali mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi saya sudah beberapa kali mengingatkan, namun masih banyak laporan-laporan dari teman-temannya bahwa anak ini masih sering mengulang perilaku mengganggunya itu. Seperti itu, Boys. Tuh. Jadi permasalahan Ibu adalah adanya salah satu murid yang kerap kali mengganggu teman-temannya ya, Bu? Iya, betul, Ibu. Oke, baik. Menurut Ibu, apakah situasi ini perlu untuk diselesaikan lebih lanjut? Iya, sangat perlu, Bu, karena kan dengan perilaku anak ini jadi teman-temannya terganggu ya, Bu, dan merasa tidak nyaman untuk belajar di kelas seperti itu. Dengan situasi tersebut, maka teman-temannya terganggu ya, Bu. Iya, betul. Ibu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi situasi tersebut, Bu? Baik, mungkin ini ya Bu ya, yang ada di benak saya sekarang itu, saya pertama saya bisa ngobrol ya Bu ya dengan anak itu melakukan pendekatan personal, bicara dari hati ke hati. Sebenarnya apa sih alasan anak ini sering mengganggu temannya dan sering sekali senang sekali untuk mengganggu temannya sehingga temannya harus melaporkan dia ke saya gitu. Jadi pendekatan personal ini perlu saya lakukan sekaligus saya menggali ya Bu ya, menggali informasi eh, tujuan atau alasan mendasar anak ini apa Bu. Jadi Oke. saya bisa tahu alasannya apa, apakah cuma karena kesenangan, isengnya dia, atau apakah ada kebutuhan lain di diri anak ini yang perlu saya bantu untuk saya selesaikan. Mungkin seperti itu. Berarti Ibu sudah punya rencana untuk ngobrol ya, Bu? Ngobrol dengan peserta didik tersebut, mengetahui apa yang melatar belakangi dia berbuat seperti itu. Betul ya, Iya Bu, Bu? betul. Iya, iya betul. Selanjutnya, kalau Ibu sudah tahu apa yang ingin Ibu lakukan, kira-kira nih, Bu, eh, rencana Ibu yang pertama akan Ibu lakukan itu apa, Bu? Itu ya Bu ya, ngobrol dulu dengan anak ini,
Namun mungkin sebelumnya saya membuat jurnal juga ya Bu ya, jurnal perilaku murid saya yang spesial ini setiap harinya gitu. Jadi setelah saya ngobrol nanti, kemudian setiap hari saya akan tulis perkembangan perilakunya di jurnal yang saya miliki terkait anak ini. Apakah ada perubahan perilaku setiap harinya dari anak ini, atau jangan-jangan tidak ada perubahan? Tentu saja setelah saya melakukan pendekatan dan membuat kesepakatan ya, kesepakatan dengan murid saya ini, Bu. Oke, tadi Ibu sudah memberikan solusi dari masalah Ibu, diantaranya dengan ngobrol ya Bu ya dengan peserta didik tersebut. Kemudian Ibu juga akan buat jurnal supaya mengetahui adakah peningkatan atau apakah tetap sama dengan perilaku-perilaku sebelumnya. Itu sudah sangat baik sekali Ibu. Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu untuk peserta didik tersebut agar tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, Iya, kira betul. selanjutnya, kalau Ibu sudah melakukan hal tersebut, ngobrol dan membuat jurnal, langkah selanjutnya apa Bu kira-kira? Nah, selain itu juga mungkin saya harus ngobrol juga dengan orang tuanya ya Bu ya. Apakah ada masalah terkait dengan anak ini di rumah, bagaimana komunikasi murid saya ini dengan orang tuanya ya, terutama di rumah, dan uh, mendengarkan apa namanya cerita dari orang tuanya, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang utuh Tentang murid tersebut. Ya, sangat baik sekali solusi yang sudah Ibu tampilkan tadi ya Bu. Ibu sudah punya rencana terhadap peserta didik, terhadap permasalahan peserta didik yang sering mengganggu teman-temannya di kelas. Ibu juga sudah memberikan solusi dengan ngobrol terhadap siswa, membuat jurnal untuk mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik tersebut, dan yang paling utama Ibu senantiasa komunikasi dengan orang tuanya untuk mengetahui apa yang melatar belakangi siswa tersebut berperilaku mengganggu temannya. Baik Ibu, itu menurut Bu Eni, setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu ya, apakah Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? ya Bu Uis. Alhamdulillah setelah berbincang dengan Ibu di coaching kali ini, saya rasa saya sudah bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk membantu peserta didik saya ini mengubah perilaku yang mengganggunya ya Bu, terkait dengan teman-temannya gitu Bu. Mudah-mudahan ini bisa saya kerjakan, saya laksanakan ya Bu, saya terapkan dengan murid saya Bu. Amin. Semoga ya Bu, semoga permasalahan Ibu tadi bisa terselesaikan dengan solusi yang telah Ibu buat. Terima kasih Bu Eni. Terima Akhirnya Ibu kasih Bu Is atas waktunya dan arahannya untuk saya. sama Bu Eni. Saya Semoga pamit ya Ibu ya. amin. Sehat-sehat selalu Bu Is. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati Bu Eni. Ya Ibu, terima kasih. Iya, baik Bu Is. Alhamdulillah ya. Proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Eni telah selesai. Bu, alhamdulillah. Nah, Bu Is, tadi ketika proses coaching berlangsung, di situ kompetensi yang sebelumnya ingin Ibu kembangkan, apakah sudah tercapai belum, Bu? Sebelumnya kan saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, Seperti betul. sih ada sedikit pertanyaan yang sudah saya ajukan yang memancing untuk
penggalian potensi dari coach saya tadi Bu, sepertinya. Nah, bagaimana Bu Eis bisa menilai diri sendiri terkait performa dalam kompetensi yang tadi? Jadi penilaian saya itu dari hasil coaching saya, Bu. Ibu Eni tadi berhasil memberikan solusi dari masalahnya untuk ada salah satu siswa yang sering mengganggu temannya di kelas dan Bu Eni juga bisa menemukan solusi dari masalahnya tadi. Baik. Nah, apa yang membuat Bu Eis bisa menilai demikian? Menurut saya dengan Bu Eni sudah memberikan solusi tadi, saya pikir mungkin pertanyaan saya sudah mulai bisa berbobot ya Bu ya dinilainya seperti itu. Baik Bu Eis. Mohon izin nih, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu, boleh banget. Oke, mohon izin ya Bu Eis ya. Nah, saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu sudah melakukan kehadiran penuh ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah fokus pada jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Eni. Ibu juga sudah mendengar aktif, di mana Ibu mendengarkan semua ucapan-ucapan dari pertanyaan yang di pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Eni, dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh Bu Eni. Nah, sesuai sesuai dengan itu, nah, eee, bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar ini, Bu. Jadi proses yang tadi dilakukan oleh Ibu itu sudah sesuai dengan proses alur tirta dan rasa. Ibu juga sudah menggali, potensi yang ada dalam diri Bu Eni untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar hasil pengamatan saya? Alhamdulillah Bu, berarti saya sudah mulai sedikit demi sedikit menerapkan coaching dengan benar ya Bu. Iya, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Bu ya. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan-pertanyaannya agak sedikit kurang lebih greget gitu Bu. Kurang lebih menggali lagi potensi yang eh, lebih terfokus pada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Bu Aini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya lebih disederhanakan lagi ya Bu ya, sehingga tadi, Koci atau Bu Eni tidak kesulitan dalam memahami pertanyaan yang dimaksud oleh Bu Eis. Nah, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaannya juga agak sedikit ragu-ragu ya, agak agak gimana gitu ya, Bu, ya. Nah, itu sebenarnya itu sudah merujuk, Bu, pada proses coaching yang sesuai dengan alur tirta ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu dengan hasil catatan dari pengamatan saya ini? Oke, terima kasih Ibu atas pengamatan yang Ibu lakukan. Mungkin saya nanti akan lebih memperdalam kembali apa yang tadi Ibu sampaikan mengenai kekurangan yang saya lakukan. Mungkin saya akan kembali merefleksikan agar nanti pada saat coaching berikutnya tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi. Nah, kemudian nih, apa rencana tindakan yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Hmm, rencana tindakan saya, Bu, untuk memperdalam kemampuan saya dalam coaching, mungkin saya akan sering-sering melakukan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan rekan sejawat. Mungkin kami juga akan sering melakukan ngobrol-ngobrol, terutama untuk coaching, agar kemampuan saya dapat lebih tergali. Oh, jadi nanti, yang membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi ini yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat ya, Bu, ya?
Ya, betul sekali Ibu. Oke, mohon izin ya Bu Ois ya, nanti hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Apa Ibu keberatan? Insya Allah tidak Ibu, tidak keberatan. Oh baik, terima kasih ya Bu Ois ya, sudah mengizinkan saya untuk mengamati. Semangat dan sukses selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Iya, sama-sama.